Bagaimana hukum pekerjaan ojek online pada saat nganterin penumpang yang bukan mahram? Apalagi ada afwan nih mbak-mbak yang astagfirullah katanya. Tetapi di awal si bank ojek ini sudah dikunci dengan akad transaksi melalui aplikasi. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zulkarnain Sunusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah Ustaz. Ini lanjut lagi di takjil. Kali ini saatnya kita memang spesial, nggak ada narasumber, tapi di sini adalah waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab Ustadz ya, izin Ustadz, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk yang tentunya di segmen takjil kali ini. Nah ini banyak nih ya, ada yang sesuai tema dan seterusnya yang memang sesuai dengan postingan kita yang kita upload setiap harinya, ditayang setiap tahun. Oke, ada Pangeran Taufik, bagaimana hukum pekerjaan ojek online pada saat nganterin penumpang yang bukan mahram? Apalagi ada afwan nih mbak-mbak yang astagfirullah katanya. Mungkin dari segi penampilan dan seterusnya kali ya Ustaz. Tetapi di awal si bank ojek ini sudah dikunci dengan akad transaksi melalui aplikasi. Oh, taib. Jadi gini Ustaz, ini Anda paham nih maksudnya. Jadi nanti kalau hukum nanti Ustaz ya pastilah ya, bukan saya kapasitasnya. Tapi yang Anda maksud ini gini Ustaz. Ada sebuah aplikasi transportasi online. Nah ternyata ini memang ada, nggak semuanya ya, tapi ada sebagian atau mungkin salah satunya yang memang dia mewajibkan untuk drivernya ini mengambil Ustaz. Biasanya langsung tiba-tiba ketarik, langsung ke oke gitu, kayak Yasin sendiri. Nah itu ada tuh. Nah artinya mau nggak mau dia harus ambil. Nah jadi kadang yang menurut pengalaman teman-teman yang mungkin ya teman-teman Anda juga masih kan narik apa segala macam gitu kan, dia cerita bahwa kalau gua nggak ambil nih Der, nanti gimana? Performa gue turun satu misalnya, atau di cancel, dia nggak jadi ambil, apalagi cancel datang dari drivernya kan, makin lagi tuh dia minus yang ada, bintangnya turun, prestasinya, reputasinya dan seterusnya. Nah itu bagaimana Ustaz? Sementara mungkin kalau Anda lihat di sini terkait dari karirnya, anak istri yang harus dinafkahi, kecuali memang ada yang bisa pilih-pilih. Kalau nggak salah masih ada yang bisa ya Dan ya, salah satu transportasi online yang muncul terus dia nggak ambil orderan, ada juga. Itu pun juga katanya sih tetap kena performa, tapi mungkin enggak yang tiba-tiba langsung dari udah otomatis keambil terus dia yang cancel. Nah itu kan yang fatal. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya jadi ini sebenarnya pertanyaannya cakep juga ya. Ya. Masya Allah. Jadi ini ada hubungannya dengan Ramadan juga. Ramadan, ya kan harus nyari nafkah, ya kan buat THR dan lain-lain. Dari ruh Ramadan itu mengajarkan kita untuk memahami bahwa anugerah dan rahmat Allah itu luas sekali. Masya Allah. Pemberian Allah itu nggak bisa kita hitung. Ya. Dan kadang pemberian itu datang dari arah yang kita tidak pernah sangka. Masya Allah. Jadi itu ruh ini sebenarnya nikmat dalam kehidupan itu. Oh ya. Sebab seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, pasti selalu ada jalan keluar untuknya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya itu dari kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu." Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu itu karena ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu dengan hal yang lebih baik darinya. Masya Allah. Ya. Jadi itu prinsip-prinsip umum ya untuk seorang muslim. Jadi seorang itu di dalam bekerja, dia sudah tahu bahwa pada apa yang ada di depannya di kehidupan dunia ini, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Oke. Ada yang halal dan ada yang haram. Ya. Tapi kalau dia cari yang baik, yang halal, yang dibolehkan, itu dia akan ketemukan jumlahnya lebih banyak daripada yang diharamkan. Oh, ini nih. Ya, cuman cara berpikir itu akan dia dapatkan apabila dia menjalani jalannya. Jadi ibaratnya kita ini ada dua jalan. Kita hanya berpikir saja,
ini jalannya bagus, kamu masuk ke jalan halal, kamu akan lihat di sana lapang sekali, banyak luasan, indah sekali. Dia belum napakin, wah gimana, nggak percaya saya ikut ke jalan yang haram. Padahal sebenarnya kalau dia sabar saya jalan, sebentar lagi dia jalan gitu, dia akan ketemukan ternyata benar. Oke. Ya seperti itu. Jadi sama sebenarnya di pekerjaan. Jadi seorang itu ketika akan masuk ke dalam sebuah pekerjaan, harusnya dia sudah periksa di resiko kerjanya ini apa. Potensi-potensi kalau terjadi pelanggaran itu di sudut mana. Bagaimana cara dia menghindarinya. Nah, kalau memang harus dia hindari dan itu dia siap menanggung risiko di situ, dia harus sudah mempersiapkan untuk menanggung risiko tersebut. Ya, jadi sebenarnya hukum berduaan laki-laki dan perempuan itu sudah jelas di dalam syariat kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhum syaitan. Tidaklah laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali syaitan yang ketiganya. Kemudian juga telah jelas di dalam syariat kita tidak boleh mendekati hal-hal yang membawa kepada perkara yang diharamkan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Belum melakukannya, ini baru dekat saja. Semua jalan yang mengantar ke sana itu diharamkan. Ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya itu adalah kekejian dan hal yang sangat buruk sekali. Jalan yang sangat buruk. Ya. Jadi diberi dari ketentuan-ketentuan, jangan sampai kita masuk ke sana. Nah, karena itu kita diperintah untuk menundukkan pandangan. Ya, karena menundukkan pandangan ini dari sebuah pandangan kadang berlanjut kepada pembicaraan, kadang berlanjut kepada berduaan, dan mungkin akan berlanjut kepada hal yang lebih besar dari itu. Tidur-tiduran. Kan semua tuh. Pandangan, pembicaraan, berduaan, tidur-tiduran. Ya saya gak lanjutin ya tadi. Afwan Ustaz, afwan. Kan umumnya begitu soalnya Ustaz. Jadi maksudnya itu syariat kita ini indah. Kalau sudah ada hal yang haram, maka semua pintu yang mengantar ke sana itu ditutup. Ya apalagi kalau boncengan, pasti nanti sengaja maupun tidak sengaja kadang bersentuhan, membawa fitnah. Apalagi kalau sudah bersentuhan kan, di Mustadrak Al-Hakim juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman dan selainnya dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassakum imra'atun laysat mahraman lah. Andai kata salah seorang di antara kalian itu ditusuk jarum di kepalanya, itu lebih bagus daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadi itu hal jelas hukum-hukumnya. Karena itu kalau misalnya pekerjaannya ada risiko yang seperti itu, dia sudah siapkan, dia sudah tahu. Jadi kalau misalnya dia cancel untuk hal itu, dia tahu ini hal yang tidak diperbolehkan, memang ada dampak risiko untuk dia sudah perhitungkan, gak ada masalah. Tapi bukan artinya pekerjaannya hilang kan, cuman kurang sebagian hal. Mungkin dari sebagian hal yang kurang ini akan ditutupi oleh Allah karena dia meninggalkan hal itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi gini Ustaz, rata-rata kan mayoritas kan memang perempuan yang pesan. Misal ya, buat ke kantor atau belanja, susah juga dipilih-pilihnya lah. Kalau cancel, terus yang order lagi berikutnya lagi cancel. Jangankan sampai 5 kali deh Ustaz, kadang 3 kali. Ada beberapa platform di aplikasi transportasi online itu malah menyulitkan jadinya. Jadi dianggap bahwa ini driver nggak sungguh-sungguh, sehingga komputerisasi sistem IT bekerja yang nantinya bahwa orang ini nggak dikasih order lagi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Malah jadi mudarat nggak? Ya, itu kan sekarang hitung-hitungan kita. Nah ya. Tapi kalau seorang itu hitungan karena dia meninggalkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti dia dengan lebih baik daripada itu. Oke. Dan ini jadi kadang kalau kita hitung-hitungan ya kadang seperti itu. Iya sih. Cuman kalau kita jalani, insya Allah Ta'ala kita akan berharap untuk seorang yang meninggalkan sesuatu yang nggak boleh itu, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang lebih baik. Masya Allah. Amin amin ya Rabb. Artinya meskipun seperti ini nggak bisa juga dibilang bahwa ya nggak tahu lah ini pembenaran apa bukan, tapi dia ini memang lagi sungguh-sungguh cari nafkah, nggak ada urusan sama yang di belakangnya. Tetap ya, Pintu rezeki kan banyak sih. Pintu rezeki itu banyak. Kalau dikasih penyangga,
Ini saya lagi belain bapak ini nih. Tenang-tenang bro, ini lagi pengen tahu aja sih celahnya. Kan kadang ada driver online tuh di belakangnya dikasih apa namanya? Tambahan lah. Kalau berpisah nggak apa-apa, jarak yang Nah, itu maksud Anda, Ustaz. tidak apa namanya menyebabkan terjadinya persentuhan. Boleh. Tidak ada masalah. Oh, yang khawatir apa nempel? Enggak sih, Ustaz, kayaknya bapak nih kayaknya insya Allah udah aman ya. Berarti boleh, Ustaz, ya kalau dikasih penyangga di belakang itu buat pemisah, Ustaz ya. Itu kembali kepada orang itu saja, sebab kadar ketenangan hati seorang, kadang nikmatnya dalam pekerjaan, kadang dia di dalam menjalankan perintah-perintah syariat, itu kan pembawaan orang-orang juga kan. Saya temukan ada orang-orang yang jenis kerjanya sebenarnya mubah, tapi dia dari perasaannya nggak tenang dengan itu. Ya cari hal yang lain yang dia cocok dengan itu. Ya jadi bukan karena itu haram misalnya, tapi bagi dia itu makruh gitu bagi dia. Ya itu mungkin aja terjadi pada orang tertentu. Oh, Masya Allah. Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Mobil gimana, Ustaz? Ini kan cerita motor. Satu lagi deh, Ustaz, sebelum kita berpindah ke pertanyaan yang berikutnya. Mobil, supir transportasi online. Jadi kalau motor itu kan memang kalau dibilang nempel berduaan, ini kan sulit karena bentuknya memang terbuka kan. Tapi kalau mobil kan memang lebih fitnah karena dia sebenarnya tertutup. Cuman bisa kesana sini gitu. Meskipun dia duduknya di belakang, udah ada jok kita, ada penyangga kaki dan cuman dia tertutup kan. Jadi itu kan arah kepada pintu hal yang dilarang itu lebih besar. Kalau dia sama mahrumnya boleh. Jadi sebenarnya kita tadi saya isyaratkan ya tentang kaidah syaddud dzari'ah namanya. Menutup pintu kepada hal yang diharamkan. Jadi semakin pintu itu lebih mengarah ke sana, itu harusnya semakin dihindari. Ya semakin pintu itu agak jauh, itu bisa berbeda kadang terkait dengan hukumnya. Gitu kaidahnya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiikum. Oke, lanjut. Kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Prastio. Bagaimana hukum membatalkan sebuah perjanjian kerjasama yang apabila setelah pekerjaan berjalan baru ditemukan unsur-unsur kecurangan, mudorot dan ilegal terselubung? Wah, ini nih, udah akad nih bisnis, tapi di pertengahan jalan tiba-tiba dia ini bermasalah. Sebenarnya ada dua sih, Ustaz, kalau Anda mau nyikapin ini. Ada dua cerita, ada dua kisah. Izin, Ustaz, ya, sebelum kita masuk. Yang pertama jelas ya, sesuai dengan pertanyaan ini adalah mungkin di pertengahan jalan, lalu tiba-tiba, sorry nih bro, gue gak bisa lanjut sama lo karena lo kemarin kebukti begini. Sementara udah akad. Ya kan, unsur-unsur curang apa segala macam, atau mungkin praduga dan lain sebagainya, daripada dilanjutin mudorot, akhirnya stop di situ. Itu satu. Dan yang kedua, terkait juga perubahan akad, Ustadz. Afwan ya, mungkin saya nggak nyebutin daerah wilayah tertentu apa segala macam karena memang khawatir malah jadi fitnah. Tapi ada di sebuah negara. Namun negara itu hotelnya yang disediakan di sana, misalnya kita berkunjung ke sana ya lewat agent apa segala macam diurusin. Pas nyampe ke negara tersebut, tiba-tiba ada perubahan hotel. Kita udah bayar nih. Tapi nyatanya di hotel tersebut yang disinyalir, ya memang ini ada banyak-banyak isu ya. Ada yang katanya mungkin gara-gara ada yang lebih mahal bayarnya sehingga kita di-cut, dipindahin hotelnya. Satu. Dan yang kedua, atau memang ada yang lebih penting diutamakan. Jadi sehingga kita jadi nomor kesekian apa segala macam. Padahal udah akad. Udah bayar, selesai, taunya hotel dipindahin. Nah itu kan artinya kan sama halnya ya. Bahkan dia nggak ada, ya mirip-mirip lah ada unsur kecurangan, tapi kecurangan itu urusannya dia. Kalau yang pertama tadi saya menyikapinya adalah kita nih sama partner kita tahu bahwa dia akan curang. Nah kalau ini kan jual beli yang masalah hotel tadi, itu bagaimana Ustadz? Udah di pertengahan jalan taunya kita di-cut. Banyak rupa lah konsep-konsep yang ternyata ada perubahan akad di pertengahan jalan. Fadhal Ustadz, barakallahu fiik. Ya, jadi sebenarnya masalahnya agak beda ya yang kedua ini. Ya. Di pertanyaan memang sih kedua ini kan sudah transaksi. Transaksinya harusnya sudah beres semua kan. Kita sudah bayar hotel, harusnya kita sisa masuk, sisa tempatin kan gitu. Tapi kan tiba-tiba kita di-cancel. Iya, di-cancel. Iya, dipindahin gara-gara di mana. Itu kan kedoliman dari pihak hotelnya. Jadi ini kan akad jual beli sebenarnya. Kita beli jasa namanya. Karena kita nyewa kan. Kita nyewa. Tiba-tiba sewaan kita dibatalin gara-gara dia mau nyewa lebih tinggi. Nah, itu kan dia berlaku zalim di situ. Berarti kita sebaiknya gimana? Boleh marah, nuntut? Ya mau kayak gimana juga, dituntut juga apa yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya ada peraturan di sebagian negara. Misalnya kalau seperti di Saudi ya. Kalau kita sudah pesan hotel, lalu sudah bayar, ada bukti pembayaran, tiba-tiba di cancel, kita bisa laporin hotel itu.
Oh ya? Nanti kita langsung diberi hotel bintang 5 sama pemerintah setempat. Bintang 5, bintang 1? Ya, bintang 5 akan diberi oleh hotel setempat ganti kerugian atas hal tersebut. Oh, oke. Dikasih Jadi itu- bintang 5 Iya, itunya, dan si kamarnya. pemilik hotel itu akan didenda sama pemerintah. Hati-hati tuh. Ya, jadi itu sudah ada peraturannya sebenarnya. Cuman mungkin karena mungkin pelaku bisnis umroh itu banyak yang tidak kenal peraturan. Kenal peraturan pun ngomongnya susah, nyampeannya kemana gitu kan. Jadi dia nggak bisa lakukan. Oke. Padahal itu cuman perlu mitra yang bagus saja di sana. Kalau Oke. mitra yang baik, sepanjang sudah bayar sebenarnya nggak bisa cancel seperti itu kan. Itu kan mendolimi orang. Iya itu. Ya. Oke. Adapun pertanyaan ini kan terkait dengan akad ya, perjanjian. Jadi kayak syirika begitu, sudah bekerja sama. Itulah sulitnya di salah satu masalahnya di orang yang berpartet bisnis itu. Oke. Kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya banyak orang yang khulata, maksudnya hartanya itu bercampur, ada persyirikatan mencampur harta untuk usaha. Sebagian dari mereka melampaui batas atas sebagian yang lain. Oke. Itu banyak. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Ya. Dan ini sangat sedikit dari mereka. Iya, karena itu di sebagian hadits wa inna tujjar fujjar. Para pedagang itu orang-orang fajir. Karena banyak yang melakukan penipuan. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu peringatan-peringatan supaya kita lurus. Ya. Apalagi di dalam kerjasama dengan orang. Sudah terjalin kerjasama, akad, ya tiba-tiba kita akan keluar, itu keluarnya harus dilihat alasannya apa. Ya kalau dilihat misalnya di pertanyaan ini katanya ditemukan unsur-unsur curang, Ya. ya mudarat, ilegal terselubung. Ya. Nah, itu hak dia untuk mundur. Itu kan sebenarnya melanggar akad perjanjian. Oh, si lawan partner dia ini. Jadi kan perjanjiannya kan pada kerjaan yang misalnya lurus, Ya. yang jelas, ya kan. Ya. Pada hal yang bermanfaat, ini dibuatin pada hal yang mudarat, terselubung, jadi Ilegal. ilegal. Oh. Nah, jadi kalau dia membatalin untuk itu hak dia. Ya itu karena Oke. sudah keluar dari perjanjian kan. Iya. Ya, jadi pihak sana yang duluan melanggar perjanjian, Ya. dia keluar, itu kan menyelamatkan dia dan sebenarnya menyelamatkan partnernya juga supaya dia tidak berlaku dolim terus kan. Dan jatuh dalam kesalahan terus. Bener, hukuman ya biar dia jerak lah ya Ustaz ya. Iya betul. Oh, Masya Allah. Taib, syukran. Jazakallah khair Ustaz, barakallah fikum. Next, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan datang dari Adrian Abu Abdurrahim. Ustadz, Afwan izin bertanya terkait dengan akad mudhorobah Ustadz. Apakah diperbolehkan secara syariat jika biaya operasional mudhorib seperti bensin atau transportasi yang terkait dengan usaha juga ditanggung oleh sahibul mal? Dan bagaimana jika sahibul mal mengizinkan hal tersebut? Nah, jadi ini akad mudhorobah, ada yang modalin, ada yang jalanin tuh bisnisnya. Nah, lalu ada uang-uang ya, dari yang ditanggung oleh sahibul mal gitu kan, yang si mudhoribnya Ustaz ya, yang ngasih uang ke pengelola nih yang ngejalanin. Ya, jadi ada investor jalanin. Nah, ternyata uang-uang salah satu atau mungkin sebagiannya ini digunakan untuk seperti bensin atau transportasi terkait dengan usaha yang ditanggung. Nah, jadi pengelola mungkin keteteran nih. Jadi uangnya masuk nih, gue taruh di invest 1 miliar, jalanin tuh bisnis ya. Oke. Yang ngejalanin bisnis kan nggak pakai modal. Dijalanin tuh, nanti tinggal bagi hasil. Tapi kepentok sama usaha. Tapi tergantung akadnya nggak sih Ustaz? Iya. Tergantung akadnya juga ya. Biasanya nanti tinggal bilang aja, ini 1 miliar jangan masuk ke modal dulu ya bro. Ini gue sisihin bentar deh, 100 juta selama setahun nih gue sisihin untuk transportasi, pulsa, apa segala macam. Iya Ustaz ya, tapi kayaknya kalau untuk ditanyakan seperti ini, sepertinya ini genting. Sepertinya ada kesalahpahaman di akhir nih kayaknya nih, atau di pertengahan. Udah dikasih duitnya, taunya si mudhoribnya nanya, duit 1 miliarnya udah diputar buat usaha semua kan? Nah, bingung tuh dia tuh. Iya. Gimana tuh Ustaz tuh kalau sampai nanya begini ya, kalau ana sih husnuzonnya seperti itu. Jadi begini, pertama ini istilah yang dipakai ya. Di sini dia katakan mudharib ya. Mudharib itu istilah untuk sahibul mal. Oke. Orang yang memberi harta untuk dilakukan transaksi itu mudharib. Nah, kalau si pelaksana itu disebut mudharab. Ya. Oh, oke. Disebut mudharab di fathah ra-nya.
Oh, oke, jadi ada Nah, I sama A ya. Iya. Jadi maksudnya ini supaya Ini kayaknya dia jangan kebalik ya salah Ustaz ya. paham. Dia kebalik. Ini kayaknya dia kebalik, makanya Jadi- Anda baru nggak. Jadi maksudnya kalau sahibul mal ya dia mudharib. Jadi kalau biasa operasional bukan operasional mudharib, operasional mudharab harus isi pelaksana. Oke. Jadi itu sebenarnya kembali ke akad aja kan. Hmm. Jadi akadnya itu terhadap sebuah usaha. Misalnya anggaplah misalnya ini ada akad catering gitu kan. Anggap catering. Saya impas misalnya 100 juta. Misalnya dari pelaksana. Ya. Ya, di prosesnya kan perlu mobil, Ya. perlu pengantaran. Terus kalau untuk biaya operasional kan harusnya dari 100 juta itu kan diambilnya. Iya. Nah, sudah masuk, nggak diomongin pun nggak apa-apa. Ah, Yang penting itu sudah dimaklumi, itu bagian dari kerjaan. Iya betul. Bagian dari kerjaan. Jadi hal-hal yang sudah dimaklumi secara urf ketika sudah terjadi akad, yang dimaklumi itu masuk ke dalam, nggak ada masalah. Iya benar. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak perlu terlalu dipertanyakan. Kecuali kalau misalnya Berlebihan. ada hal yang sudah pasti bahwa kalau dia pakai bensin di situ itu dia sendiri yang kerja. Harus pakai duit dia, bukan dari duit bersama. Nah, itu kalau sudah pasti, itu enggak boleh, kita harus minta izin. Iya. Ya, harus minta izin. Iya, atau nggak kadang berlebihan juga Ustadz. Ya, maksudnya kadang kan kayak begini-begini kan dipakai buat ini, dipakai buat itu. Yang memang di luar konteks dari si usahanya itu loh Ustadz. Tiba-tiba beli handphone lah, misal gitu ya. Kecuali kalau handphone dipakai buat dagang untuk kebutuhan akadnya itu nggak masalah. Cuma yang jadi kendala kan tiba-tiba beli sepatu lah, beli inilah, beli motor lah yang buat pribadi Ustadz. Itu kan nggak boleh Ustadz ya. Ya, jadi kalau dia untuk pribadinya tidak ada hubungan dengan kerja dan tidak ada kaitannya dengan akad kerja, itu tidak diperbolehkan. Oke. Tapi kalau misalnya jenis akad kerja mereka itu perlu sepatu, yang sepatu itu memang dipakai untuk kerja di situ. Oke. Itu bagian dari kerja. Yang memang diambil dari modal itu wajar, lumrah. Ya, Jadi pada hal yang berjalan kebiasaan, hal yang lumrah itu nggak ada masalah. Masya Allah. Wafiq, barakallah, syukran Ustadz. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Laila Hasna, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, wah didoain kita nih awal-awal. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, para ulama, tim kasih solusi. Allahumma amin. Tadi kan Ustadz kalau tidak salah menjelaskan kalau menghirup asap dapat membatalkan puasa. Oh, ini postingan kita yang ngebahas mengenai kemarin yang tentang sama Anca ya. Yang sate babi apa segala macam itu Ustadz ya. Nah, lanjut. Menghirup asap dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana hukumnya jika sedang memasak lalu terhirup asap dari masakan tersebut, Ustadz? Ya. Nah, ini. Jadi mungkin dari penjelasan di tanya jawab itu kan saya sudah terangkan bahwa asap itu kan tergolong meminum namanya. Oke. Ya, tergolong meminum. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak ada asap yang keluar apalagi dari makanan, ya jangan di depan lagi masuk. Shang di sini. Dinikmatin terus aja tuh. Ya enggak, kambing sama ayam tuh. Mantep tuh. Enggak gitu juga kali Ustadz ya. Iya, jadi maksudnya itu hal lumrah lah. Jadi kalau keluar kita agak jauh sedikit kan. Jadi yang keluar ini kan ketika sudah jauh dia kan sudah bukan jadi asap lagi, bukan jadi uap lagi. Oke. Jadi itu lain lagi mungkin penamaannya. Jadi pada hal-hal yang sudah wajar sama kita menghirup udara itu nggak ada masalah kan. Tapi kalau keluar dari asap membawa zat tertentu yang sudah dimaklumi, itu kan sama dengan kayak kita meminum. Ya kalau misalnya dalam masak ada hal-hal yang seperti itu mau dihindari, ya sisa pakai masker atau pakai apa gitu, agar supaya terhindar itu nggak ada masalah insya Allah. Oke, tapi kalau kecium-cium dikit gimana tuh Ustadz? Ya. Tipis-tipis, meskipun udah mundur tapi kan pasti kan ada lah cium-cium lah. Iya, kalau tadi saya terangkan ya, kalau dia masuk asapnya langsung ke mulut, itu ya. ini kita nggak salah. Tapi kalau dia hirup, dihirup masuk ke hidungnya, itu kan lebih banyak didominasi kayak udara gitu masuk. Ya, itu nggak ada masalah insya Allah. Taib. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Satu lagi kali ya, coba kita lihat nih. Ada pertanyaan yang masuk, yang berikutnya adalah datang dari Muhammad Ailzak. Oke. Apakah ikhlas yang dipersiapkan itu termasuk dalam ikhlas? Oh, ini waktu itu bahas di mana nih? Coba deh kita Bang Danang ini. Yang Danang bro, Ustadz lebih hafal dibanding saya. Bener ya, lagi pembahasan mengenai ikhlas nih. Danang the comment nih ya, Masya Allah. Oke, ini komennya dari sana berarti ya. Yuk, contoh kasus kita punya dana 10 nih Ustadz. Ada teman pinjam 2. Ya, pakai angka aja kali biar gampang kali ya, rupiah ya. 10.000, teman pinjam 2.000. Sisa 8.000 kan? Oke, yang dipinjam 2.000. Kita pinjamkan karena kondisi keuangan masih aman. Jika saya beri pinjaman dan niatkan dana ini balik, alhamdulillah.
Tapi kalau 2.000-nya nggak dibalikin dananya, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi jika tidak dikembalikan untuk ke depan, nah yang jadi catatan adalah saya belajar untuk tidak meminjamkan kembali jika bersangkutan ini minta tolong kembali. Apakah hal di atas termasuk dalam ikhlas ya, Ustadz? Oh, ngerti saya. 10.000 saya punya. Ya, oke, Alden pinjam 2.000, saya kasih 2.000. Ya udah deh, saya niatin tuh. Kalau Alden balikin, alhamdulillah. Tapi kalau nggak balikin, ya udahlah gue ikhlas. Tapi awas ya. Kalau dia minjem lagi, Sudah dicatat. udah gue catat, 100.000 nggak kita kasih. Nah, tapi ikhlas tuh saya. Waduh, ini masalah hati nih Ustadz Fadl, Ustadz Barakallahu Fik. Ya betul itu, masalah hati itu. Bener Ustadz ya? Susah ya? Relung-relung hati itu tipis-tipis, kemudian harus dicermati dengan baik. Jadi kalau misalnya sekadar yang disebutkan, dia beri, kalau balikan nggak apa-apa, kalau balik alhamdulillah. Itu dari sudut ikhlas sudah bagus itu. Ya, dari sudut misalnya kalau nggak dibalikin, saya beri catatan di masa mendatang. Itu kan konsep di dalam muamalah memang kan. Oke. Ya kita juga Nabi kan kasih pesan kepada kita kan. La yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu jangan jatuh di dalam lubang 2 kali. Jadi maksudnya kalau dia sudah pernah terjadi sesuatu, dia belajar dari apa yang telah lalu. Ya. Nah, itu kan sudut kita amalin juga dong, sunnah Nabi kan. Kan? Oke. Kita ngambil kehati-hatian itu wajar lumrah. Nah, itu tidak berkaitan langsung dengan ikhlas yang disebutkan tadi. Tapi kalau misalnya ini gara-gara ini nggak balik ya 2.000, wah, muncul penyakit-penyakit lain lagi dalam hati, kadang merusak amalan yang telah lalu, itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Itu malah ngaruh ya? Ya, jadi yang telah lalu ya alhamdulillah saya sudah ikhlaskan. Tapi ini poin karena saya hidupnya memang harus hati-hati, saya harus menata. Nah ini mungkin di masa mendatang saya nggak beri. Itu kan wajar biasa. Jadi nggak kehitung bahwa dia nggak ikhlas ya Ustadz ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya ini 2.000 ya, ini kalau saya tahu saya tidak beri pinjaman dari kemarin ini kan bisa. Oke. Ngerti. Ya memang dua hal ini berbeda sih tipis-tipis ya. Tau gitu kemarin gak gue pinjamin, gak apa-apa deh, udah deh, gue ikhlas, tapi awas ya nextnya ya, jangan harap lo pinjam sama gue lagi lah. Itu bahaya tuh ya. Masya Allah, pentingnya ilmu. Masya Allah ya. Hati ya Ustadz ya. Ya itulah amalan hati itu subhanallah ya. Itu fikih besar sebenarnya. Dan ini sebenarnya fungsi Ramadan, apalagi ini di hari-hari etikaf ya. Di malam hari di 10 malam terakhir etikaf. Salah satu fungsi etikaf itu bagaimana kita bisa menata hati kita. Sebab hati ini kadang tercerai-berai, banyak yang semrawut sebenarnya. Yeah. Perlu dirapikan. Itu waktu-waktu merapikannya itu perlu seorang itu duduk di masjid, mengurung dirinya, termenung, banyak memperbaiki saya ini kayak gimana, kondisi saya apa dari akhlak dan pembawaan saya yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lebih maksimalkan di masa mendatang. Itu kadang kita perlu waktu untuk hal itu. Itulah fungsi dari etikaf. Masya Allah. Salah satu dari fungsi etikaf. Allah barik fik. Pas kalau gitu ya. Hati-hati kadang begitu Ustadz omongannya kan. Gue sih ikhlas sama dia, bener deh, gue emang ikhlas. Tapi gue tuh, itu kayak gitu-gitu tuh. Ya berarti lo gak ikhlas dong. Bukannya gue gak ikhlas Der, tapi gimana ya? Itu manusia tuh manusia. Oh manusia, ya Allah. Ya bukannya gue gak ikhlas ya, gitu-gitu kan. Kadang rusak jenis Ustadz ya. Aduh sayang, Masya Allah, syukran Ustadz, barakallahu fikum. Ya, nah buat teman-teman, jadi kalau mau nanya lagi untuk pertanyaan berikutnya, nanti kita akan bahas dan dijawab sama Ustadz. Nah coba aja tuliskan di kolom komen apa yang sekiranya sesuai dengan tema yang ditonton nih. Ya kan videonya kan kita takjil udah banyak banget tuh, kurang lebih 21 episode ya insya Allah ya. Nah atau bahkan lebih dikit. Nah di situ sesuai dengan tema yang Anda tonton, Anda suka yang itu, plus mau ditanyakan sesuai dengan tema, silakan tanyakan di kolom komen. Nanti Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala akan kupas tuntas di sisa-sisa akhir 10 hari terakhir Ramadan, plus di hari akhir atau episode-episode akhir di Takjil ini kali ini. Ya Ustaz ya. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya ini 2.000 ya, ini kalau saya tahu saya tidak beri pinjaman dari kemarin ini kan bisa. Oke. Ngerti. Ya memang dua hal ini berbeda sih tipis-tipis ya. Tau gitu kemarin gak gue pinjamin, gak apa-apa deh, udah deh, gue ikhlas, tapi awas ya nextnya ya, jangan harap lo pinjam sama gue lagi lah. Itu bahaya tuh ya. Masya Allah, pentingnya ilmu. Masya Allah ya. Hati ya Ustadz ya.
Ya itulah amalan hati itu subhanallah ya. Hmm. Itu fikih besar sebenarnya. Dan ini sebenarnya fungsi Ramadan, apalagi ini di hari-hari etikaf ya. Di malam hari di 10 malam terakhir etikaf. Salah satu fungsi etikaf itu bagaimana kita bisa menata hati kita. Sebab hati ini kadang tercerai-berai, banyak yang semrawut sebenarnya. Yeah. Perlu dirapikan. Itu waktu-waktu merapikannya itu perlu seorang itu duduk di masjid, mengurung dirinya, termenung, banyak memperbaiki saya ini kayak gimana, kondisi saya apa dari akhlak dan pembawaan saya yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lebih maksimalkan di masa mendatang. Itu kadang kita perlu waktu untuk hal itu. Itulah fungsi dari etikaf. Masya Allah. Salah satu dari fungsi etikaf. Allah barik fik. Pas kalau gitu ya. Hati-hati kadang begitu Ustaz omongannya kan. Gue sih ikhlas sama dia, bener deh, gue mah ikhlas. Tapi gue tuh, itu kayak gitu-gitu tuh. Ya, berarti lo gak ikhlas dong. Bukannya gue gak ikhlas Der, tapi gimana ya? Itu manusia tuh manusia. Oh manusia, ya Allah. Ya bukannya gue gak ikhlasnya gitu-gitu kan. Kadang rusak jenis Ustaz ya. Aduh sayang, Masya Allah, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ya, nah buat teman-teman, jadi kalau mau nanya lagi untuk pertanyaan berikutnya, nanti kita akan bahas dan dijawab sama Ustadz. Nah coba aja tuliskan di kolom komen apa yang sekiranya sesuai dengan tema yang ditonton nih. Ya kan videonya kan kita takjil udah banyak banget tuh. Kurang lebih 21 episode ya insya Allah ya. Nah atau bahkan lebih dikit. Nah di situ sesuai dengan tema yang Anda tonton, Anda suka yang itu, plus mau ditanyakan sesuai dengan tema, silakan tanyakan di kolom komen. Nanti Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala akan kupas tuntas di sisa-sisa akhir 10 hari terakhir Ramadan, plus di hari akhir atau episode-episode akhir di takjil ini kali ini. Ya Ustaz ya. Syukran Ustaz, barakallahu fikum.